Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita surah Yunus ayat 88. Wa qala Musa, betul? Ya. Qala Musa 88 89, 2 ayat. Monggo disiapkan Bapak Ibu Al-Qur'annya atau HP Al-Qur'annya. Surah Yunus, surah yang ke-11, 10 maaf ya, surah 10 ayat 88-89. Hari ini tadarus akan dipandu oleh anak kita Haki, ya, yang nafasnya masih panjang, Pak Ismail ya. Anak-anak Haki, nanti ini ibu nafasnya udah tersengal-sengal bapak-bapak ya. Jadi nanti bacanya 2-3 suku kata saja ya. Qala Musa Rabbana gitu ya. Rabbana inna. Tapi lagunya jangan ikut lagunya saya, lagunya Haki aja. Ya. Ya. Siapa Bapak Ibu? Ya. Baik. Silakan lagi. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت
ujibat دعوتكما فاستقيما da'watukuma fastaqima ولا تتبعان سبيلا wala tattabi'anni sabila الذين لا يعلمون alladzina la ya'lamun. Dibaca, diulang lagi, Haki, dibaca sendiri, semuanya Bapak Ibu menirukan. Ya dibaca normal kayak antum baca. Mendengarkan, maaf ya. Bapak Ibu yang lain semuanya mendengarkan. Silakan dibaca Haki. موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian tadi Bapak Ibu qiraah kita 2 ayat surah Yunus. Mudah-mudahan yang membaca, kita yang menirukan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Haki, siapa nama lengkapnya? Siapa nama lengkapnya? Panjang. Panjang banget. Coba disampaikan biar Ibu bisa menghafal. Ini biar perkenalan Ibu ya. Ya. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Zaid Rantizi Izzatul Haqi. Masya Allah. Wah, dan seayat itu. Muhammad Zaid Zaif, terus Rantizi Ranfidhi Izzatul Haqi. Masya Allah. Ini kira-kira orang mana ini, anak mana kira-kira ini? Ente Jakarta atau Gunung Kidul lagi? Jakarta Gunung Kidul ya. Tinggal di Gunung Kidul, lahir di Jakarta, orang tua Jakarta. Bapak Ibu, ini santri kita manggilnya Haki ya, angkatan pertama. Nanti 2 tahunnya 13 Juni, yaitu angkatan pertama. Sudah berapa juz Haki? 22 juz. Barakallahu fiik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi, wah tanya umurnya belum Bu, belum Mas. Oh iya, ini Ibu penasaran Haki. Ya. Kelahiran tahun berapa antum? 2005. 2005. Ya. Belum tahu Bu, makanya saya bilang. Iya. Baru SMA ya. Kelas 2 SMA. Ya Allah ya. Jadi Bapak Ibu ini moga-moga bisa memotivasi kita semuanya ya. Jadi yang selama ini saya sering cerita pondok kita ini salah satu anak kita ya, Izzatul Haq
Iya betul. Iya, Masya Allah. Temannya Hakim Bapak Ibu. Ya. Kabarnya Bapak Ibu, tahun ini nanti bulan Juni itu 2 tahunnya pas ya. Itu ada 3 atau 4 Hakim ya, yang 30 juz ya. 3 atau 4 Bapak Ibu yang lulus 30 juz. Pada 2 tahunnya nanti ada Janan, ya, ada Mus'ab, nah, Hakim mudah-mudahan segera mengejar ya Hakim ya. Nah, Bapak Ibu, ya sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi apa Pak Bambang? Ya penyemangat ya, penyemangat ya. Untuk kita yang belum usia 2 tahun, baru nanti bulan Juni kalau kita hitung mulai masuk mereka. Saya ingat sekali Bapak Ibu, karena apa? Pas mereka datang tanggal 13 Juni 2021, ya itu pas kakak saya Mbak Yunya Bu Ais itu meninggal karena pandemi di Putusan. Subhanallah, kita baru menyiapkan tenda-tenda mau menyambut mereka, kabar duka kakak ya mudah-mudahan syahidah ya, karena juga beliau juga hafid Quran ya, kakaknya Bu Ais ya. Baik, barakallahu fiik Hakim, mudah-mudahan nanti antum ya, antum Hakim, Janan, Mus'ab yang udah gede-gede nanti bergantian ya. Bapak Ibu, karena mereka ini juga jam-jam ini sedang halakoh mestinya setoran dengan ustadznya. Nanti pas Hakim kosong, Hakim berangkat ke Janan ya, tiap jam 8 sampai jam 9:30. Baik, jemaah Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat ya Bibi ya? Semangat apa? Semangat ngaji ya? Baik. Bapak juga semangat Pak? Semangat apa? Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kajian terjemah dan tafsir. Ini pakem kita ya. Kita terjemahkan dulu kosakatanya, baru tafsirnya. Terakhir baru dialog tanya jawab. Sebagai pengantar Bapak Ibu sebelum terjemah ya, kembali kepada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa Bapak, gak rampung-rampungnya ya tak? Gak rampung-rampungnya. Nabi Musa Bani Israel, Fir'aun dan Fir'aun. Luar biasa, gak selesai. Kenapa? Memang ceritanya panjang ya. Tersadin? Baik, fadal. Nah, fadal. Bapak ini beliau mau setoran dengan ustadznya ya. Subhanallah. Kita comot sini. Ya. Sampai mana tadi? Kisah Nabi Musa, kisah Bani Israel, kisah Fir'aun. Masih ingat yang lalu kemarin apa Bapak? Allah berfirman, wahai Musa Harun, Anda tinggal di Mesir sini ya, betul? Di mana? Di Mesir. Kemudian bangun rumah-rumah ya, betul? Ya, Nabi Musa, Nabi Harun diperintah Allah agar membangun rumahnya di Mesir. Untuk apa? Qiblatan, sebagai tempat ibadah. Kenapa ibadah di rumah Bapak-Bapak? Ya. Masjidnya dihancurkan oleh Fir'aun. Ya, rumah-rumah ibadahnya dirobohkan oleh Fir'aun. Atau dilarang oleh Fir'aun dan para penguasa pada waktu itu. Hingga ibadah di rumah. Jamaah, Bapak, menjelang azan atau pas azan, ya, turun hujan lebat. Pernah? Sering. Kalau musim hujan. Muadzinnya, Bapak Ibu dalam azan mengatakan, as-sholatu fi buyutikum. Bapak-bapak, sholatnya di rumah saja cukup. Tapi ini gak lazim di kita Pak, dorang ngerti soalnya. Ya tak? Apa artinya? Karena ada uzur, maka boleh sholat di rumah.
Itu kalau ada hujan. Yang sudah di masjid, Pak, ya sudah di mana? Masjid. Pas jamaah, brus, turun hujan, tambah petir, tambah kilat. Gimana Pak fikihnya? Jamaah. Betul Pak Jan. Apa Bu? Enak ya? Enak. Enak Bu. Agama itu enak apa Bang? Iya, enak. Ya. Belum berangkat hujan, sudah di rumah saja sholat jamaahnya. Di masjid turun hujan, langsung jamaah. Nah, Bapak Ibu. Kenapa agama itu ad-dinu yusrun? Agama itu mudah. Yasiru wa la tu'asiru, kata Nabi. Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau pas ngaji kok sulit, halo? Kenapa? Sulit. Nah, cucunya datang. Gimana? Orang ngaji gitu. Kok nggak jawab? Ya apa enggak ya? Ya enggak lah Bapak Ibu. Justru cucunya diajak ngaji gitu Bapak. Baik. Jadi itu kemarin kata Allah, Fir'aun, bangun rumahmu di Mesir. Untuk apa? Ibadah. Untuk mendirikan sholat. Itu kemarin alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu, apalagi ceritanya? Subhanallah Bapak Ibu ya. Nabi Musa Bapak Ibu, termasuk Nabi yang digelari dengan ulul azmi. Apa? Ulul azmi. Yang sabarnya sabar banget. Sabarnya sabar banget. Nah, toh Bapak Ibu ternyata. Ya. Beliau sudah sekian lama Bapak Ibu. Ya. Sabar dan sabar. Tapi Firaun dan para penguasanya justru terus menekan. Ya. Terus apa Bu? Menindas. Bukan hanya beliau, bahkan umatnya ditindas dan ditindas. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Ya. Ini ada semacam sunatullah. Apa Pak Bu? Sunatullah. Ya. Hukum alam. Ya. Ketika ada penguasa, apa? Penguasa dan kaya raya. Biasanya Bapak Ibu ini menyesatkan. Karena kekuasaannya dan karena kekayaannya. Menyesatkan. Nggak hanya dia, justru orang lain. Dhallu wa adhallu. Dia hanya sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, memang ada yang subhanallah. Ya. Terus sabar dan sabar. Sabar dan sabar. Tapi ada yang kayak Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi yang lain. Sabar pasti. Tapi, wah ini gak bisa didiamkan begini. Akhirnya beliau berdoa. Beliau berdoa. Agar apa Pak Bu? Wahai Allah, binasakan hartanya. Apa? Binasakan kekayaannya, kekuasaannya. Bahkan mati kunci hatinya. Ini artinya Bapak bahasanya orang gregetan. Apa? Itu. Binasakan kekuasaan hartanya dan kunci mati hatinya. Agar terus kafir. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Kenapa akhir hayat? Iya. Masih ada jeda waktu 1-2 menit Pak Bu. Akhirnya beriman. Tapi imannya terlambat. Sehingga tertolak taubat dan imannya. Itu ayat yang pertama Bapak Ibu. Nah, karena nabinya yang berdoa, subhanallah, kekasih yang berdoa, dijabah nggak doanya Pak? Dijabah.
Nanti Bapak Ibu ada pertanyaan fikih. Ada pertanyaan fikih. Hukum fikih. Apa itu? Bagaimana hukumnya mendoakan orang-orang yang zalim? Apa Bang? Iya. Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berbuat iya. Orang-orang yang kejam biadab. Nah, bahasa kitanya disyukurin, Bu. Apa? Syukur kamu. Ya. Hongko kamu. Bagaimana hukumnya? Nah, itu namanya pertanyaan hukum fikih. Tapi ya, iya. Karena Bapak Ibu juga ada hukum fikih yang lain. Jangan sampai menganiaya orang lain. Jangan sampai menzalimi orang lain. Kenapa Bapak? Orang yang teraniaya doanya manjur Pak Bambang. Iya. Iya. Hati-hati Ibu. Apa? Jangan sampai menzalimi orang. Kenapa? Ceritanya, air matanya, doanya Allah dengarkan. Allah itu maha adil Ibu Bapak. Bahasa orang kitanya, Gusti Allah mboten sari. Nggih, leres. Betul? Ya. Allah maha mendengar. Allah maha tahu dan Allah maha adil. Karena jangan menzalimi orang dalam segala hal. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Nabi Musa dizalimi. Nabi Harun dizalimi, umatnya dizalimi. Siapa yang zalim? Firaun. Ya sudah, anti klimak. Rabbana atmis amwalahum. Binasakan hartanya, kekuasaannya. Wasdud alakum. Dan kunci mati hatinya. Dan nanti doanya Nabi Musa. Bapak Ibu, ini bahasa kita mungkin doa jelek ya. Gitu Pak? Iya. Tapi Bapak Ibu, Allah mengabulkan. Qad ujibat da'watukuma. Allah mengijabah doanya siapa? Nabi Musa. Itu ayat yang kedua. Subhanallah Bapak Ibu. Ini sebagai pengantar, sebagai prolog mukadimah. Monggo kita simak terjemah kosakata baru nanti tafsirannya. Waqala dan terjemahkan. Waqala dan berkata. Berkata itu kalau hal ini artinya doa dan berdoa. Siapa yang berdoa? Musa. Nah, ini subjeknya Pak. Qala itu fiil, kata kerjanya, subjeknya Musa. Nabi Musa berdoa. Nah, kan anti klimak. Ya. Kenapa? Nggak beres. Sudah sabar. Masih terus makin jadi zalim. Maka Nabi Musa berdoa. Apa doanya Pak? Rabbana, wahai Rabb, wahai Tuhan kami, innaka sungguh engkau siapa? Allah. Ataita, telah memberikan Fir'aun kepada Fir'aun. Wahai Allah, engkau telah berikan kepada Fir'aun. Apa itu? Zinatan wa mala'ahu, dan para penguasanya. Wahai Allah, engkau telah berikan pada Fir'aun dan para tentaranya, para penguasanya. Diberikan apa? Zinatan. Apa artinya zina? Perhiasan. Hiasan apa Bu? Mas? Orang mas tok. Ibu ini mas. Zina itu hiasan. Rumahnya hiasan, artinya mewah. Mobilnya mewah. Apalagi? Walah. Tafsir ibu ya. Apa-apa yang dimiliki menjadi zina. Iya Bapak Ibu. Iya, memang. Ini bahasa yang luar biasa Bapak Al-Quran ya. Sesuai dengan namanya Ibu Bapak,
dan karakternya namanya hiasan. Umumnya orang menghias itu pakai apa Bapak Ibu? Pakai kembang. Betul enggak? Kembang apa? Melati, mawar, anggrek. Namanya kembang Pak Bu. Zina itu. Pagi Masya Allah. Apa? Mekar. Semerbak, wangi. Sore, alah. Layu mau loyo. Loyo dan layu. Itu zina. Wahai Allah, Engkau telah berikan kepada mereka zinatan, hiasan-hiasan, wa amwala dan harta. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, Allah, Nabi Musa menjelaskan dulu. Allah Maha tahu kok. Maksud dikandani. Allah bersa enggak? Tahu enggak? Tahu. Apa yang diberikan Firaun, Allah tahu. Tapi kenapa dikatakan? Kenapa dikatakan? Kenapa Nabi Musa menyatakan, ya Allah, Engkau telah berikan pada Firaun, baru tentunya adalah hiasan dan harta kekayaan. Kalau Allah tahu. Gitu. Allah Maha tahu. Kok kenapa dikatakan, Bapak Ibu? Ini hanya untuk pelajaran. Bagi kita semua hari ini, Pak. Untuk apa? Pelajaran. Ternyata harta kekayaan, hiasan, Pak, nggak ada apa-apanya. Halo? Apa, Pak? Harta, hiasan, tidak ada apa-apanya. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan, dengan harta kekayaan hiasannya, liyudhillu fil hayati dunia, di dunia pasti. Untuk apa? Liyudhillu menyesatkan. Dhalla yudhillu. Siapa yang sesat? Dia. Dan menyesatkan yang lain. Betul enggak? Ibu, Bapak, nanti surah apa ya? Surah. Nanti Ibu masih lama. Saya ingin nyicil. Ya. Ketika Korun, siapa? Korun, Pak. Pameran. Apa? Pamer apanya? Harta kekayaannya, Pak Bu. Konvoi, Pak. Masya Allah. Dari mana? Dari titik nol. Titik nolnya sana, Pak. Masya Allah, Bapak Ibu. Ternyata, Pak, semua warga yang berbaris sekarang gini, ada yang tertipu. Ya laitalana mislama utia Korun. Ya Allah, enak banget ya Korun ya. Mbok iya kita punya kayak dia. Tertipu. Jadi menyesatkan. Siapa dia? Yang nggak pernah ngaji. Siapa? Yang pernah ngaji, Pak, ngerti. Oh, bro, itu hanya tipuan. Innamal hayatud dunya mata'un walahu. Teman, itu sebenarnya hanya mainan dan senda gurun. Bahkan mata'ul ghurur, tipuan belaka. Apa, Pak? Tipuan. Iya. Itu kita yang sudah ngerti, Pak, karena ngaji. Yang nggak ngerti tadi, wah seandainya. Menghayal. Apa, Pak? Menghayal. Berarti dunia kesenangannya semuanya liyudhillu, menyesatkan. Dianya sesat, jadi sombong, angkuh, takabur, dan menyesatkan yang lain, orang-orang yang nggak ngerti ilmunya. Karena itu menipu. Liyudhillu. Karenanya kata Nabi Musa, Rabbana, wahai Allah, Rabb, atmis. Apa? Binasakan. Masya Allah. Ini doanya siapa? Nah. Hancurkan harta kekayaannya. Hancurkan semua hiasan yang dibanggakannya. Masya Allah.
apanya? Amwalahum, harta mereka. Wasdud, dan kunci mati. Doanya dua, Pak. Ya. Hancurkan harta kayanya dan kunci mati apanya? Ala qulubi, hati mereka. Wis ben sisan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Tadi kebangetan Fir'aun itu. Kebangetan. Sudah diingatkan. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Musa itu, ya Allah, kurang apanya Pak? Allah yang menunjukkannya sampai wa qula lahum qaulan layyina. Fir'aun, Harun ngomong yang halus ya, hati-hati ya. Jangan ngegas ya Pak. Kurang apanya Bu? Sudah lunak bahasanya. Tapi malah justru semakin biadab. Karenanya sudah sekalian kunci wasdud alakum, kunci mati hati mereka. Ya. Bapak Ibu, Masya Allah. Kalau hati Bapak, apa? Hati sudah terkunci mati. Masya Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum khatama. Pak, ini sama dengan wasdud. Ya, di khatam apanya? Dikunci mati. Apanya? Hati mereka. Hati ibu bapak itu cermin. Apa? Cermin bersih, bagaikan salju. Ya. Sehingga ada kepekaan. Ada itu hati yang bersih, Pak. Hati yang sehat. Hati yang suci. Ya. Jangankan diperingatkan, Pak. Hanya di sini saya udah kerasa kok. Halo? Apa itu? Hati yang hidup, hati yang bersih, Pak. Jangankan diingatkan, hanya di sini aja udah kerasa kok. Oh, ya nyindir aku ya. Kerasa enggak, Bu? Kerasa enggak? Orang kerasa. Oh, sakit Pak berarti hatinya. Gitu? Ya. Kaca cermin Bu yang jernih, Pak. Ya. Jangankan di baterai Pak, di senter Pak. Hanya kunang-kunang aja. Kelihatan kok. Kenapa? Jernih. Tapi kacanya butek. Lah, apa? Ya, Bapak Ibu. Karena jagalah hati. Halo? Apa Pak? Jagalah. Jaga apanya? Jaga apanya? Kesuciannya, kebersihannya, kesehatannya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, aku berlindung padamu dari hati yang, dari ilmu yang tidak, wa min qalbin la yakhsha'. Berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk. Ibu, hati yang gak khusyuk artinya hati yang bandel, hati yang kotor, hati yang mati. Fayyakal hijar, membatu. Bahkan awasyad itu kok lebih keras daripada batu. Itu hati Pak. Nah, Nabi Musa berdoa, wasdud ala qulubihim. Ya Allah, kunci mati hati mereka. A'udzubillahi dzalik. Terus fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Karena dikunci mati hati mereka, tadarwin, sehingga fala yu'minu, mereka tidak akan beriman. Siapa itu? Fir'aun. Hatta sampai yarawul adzabal alim. Dia melihat dengan mata kepalanya azab yang pedih. Iya, betul sahabat. Ketika Fir'aun melihat ombak Pak, gelombang gede, biur, Pak, di Laut Merah, mau tenggelam, mau mati. Orang yang mau mati Pak sudah melihat. Yang dilihat apa? Tergantung.
orang-orang kafir alim asad melihat apa? Adzabal alim. Siksaan yang apa? Sudah dibukakan tabir hatinya sehingga melihat neraka, melihat siksa neraka. Nah, baru kemudian Fir'aun mengatakan amanna, kami beriman. Ya, telatlah. Ya Bapak Ibu, itu tadi terjemah bebas kosakata ayat yang ke-88. Ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doanya tadi Pak Bu? Ya, ada dua macam. Pertama, binasakan hartanya, kedua, kunci hatinya. Tadi hukum fikihnya apa Pak Bu? Hukum fikihnya apa? Bagaimana mendoakan orang-orang yang zalim? Boleh nggak boleh? Kau jawab Dewi. Boleh nggak boleh? Boleh kalau. Nah, Bapak Ibu, Imam Nawawi siapa? Beliau digelari sebagai Syafi'i Shaghir. Beliau digelari sebagai Syafi'i Shaghir, Syafi'i Junior. Kenapa Bu? Beliau penerus mazhab Syafi'i. Imam Nawawi. Kecerdasannya, ya, kelihayannya, keilmuannya nyaris menyamai gurunya, guru seniornya Imam Syafi'i. Karena ini dikatakan Syafi'i Shaghir, Syafi'i Junior. Usianya baru 45. Berapa? Belum menikah. Apa Pak? Tapi ilmunya subhanallah. Ilmunya Pak luar biasa. Kitabnya yang paling kecil sampai yang paling besar Pak. Yang kenal kitab Imam Nawawi yang paling kecil apa Bu? Arba'in Nawawi. Ya, kecil segini. Hanya 42 hadis. Ya dah. Nah, agak gede ada namanya apa? Riyadhus Shalihin. Pinter Bu. Yang paling gede apa Bu? Namanya Fathul Bari. Itu Fathul Bari itu Imam Aswari. Fathul Sari. Beliau juga mensarai Imam Bukhari. Tapi ada yang terkenal Sahih Muslim. Sahih Imam Muslim. Itu hadisnya. Fikihnya dari kitab Raudhah. Luar biasa. Beliau berkata bahwa hukumnya mendoakan orang zalim itu boleh. Apa dalilnya Nawawi? Apa dalilnya? Ada hadis Nabi Bapak Ibu. Ada hadis Nabi. Suatu ketika Bapak Ibu ada namanya Bani Dakwan. Apa? Bani Dakwan. Bani itu keturunan terah. Dakwan nama orang. Itu satu kampung Bapak Ibu dikenal dengan Bani Dakwan. Ya. Kenapa dikatakan kampung Merican Bu? Kenapa? Nah, ada Kiai Gunung Merico. Oh, itu makamnya situ. Terminal. Ya. Kenapa Bani Dakwan? Karena anak cucu Dakwan. Ya Rasulullah, pura-pura Pak. Ya Rasulullah, ya Rasul, kirim dong guru Ustadz ngajari kami. Minta Ustadz untuk apa? Ngajari mereka. Nabi ngirim Pak. Rasulullah. Ada orang minta kok. Sahabatnya dikirim. Malah ternyata Pak, Masya Allah. Justru dianiaya. Disiksa. Terakhir dicongkal-congkal sampai mati syahid. Nabi marah besar. Nabi murka. Kenapa? Dizalimi. Bahkan Nabi sampai doa dalam kunutnya. Sholatnya kunut. Allahumma la'an Bani Dakwan. Ya Allah, kutuk dia. Laknat dia. Bani Dakwan. Berarti dongake wong zalim gimana Pak? Ya wis, nang irah-irah Bu. Ya.
Dikatakan kalau sabar, kalau apa? Sabar lebih baik. Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu. Tadi Nabi mendoakan orang yang zalim. Ya tak? Nabi suatu ketika Pak, malaikat Jabalin turun, Muhammad, kasihan Anda. Gimana kalau warga Tamim tak jebloskan di tengah-tengah gunung? Gimana? Lah, jangan. Jangan. Moga-moga nanti anak cucunya beriman kepadaku. Apa artinya Bu Pak? Nabi sabar, orang ndongake. Paham? Tadi mendoakan, sekarang kok enggak? Apa bedanya? Bapak Ibu. Subhanallah Bapak Ibu. Nabi itu Pak, kalau yang disakiti itu dirinya, pribadinya beliau enggak marah. Jelas? Paham? Apa? Kalau pribadinya, dirinya yang dianiaya, beliau tidak marah. Tapi kalau sudah agamanya dan simbol-simbol agamanya, beliau marah. Paham? Bisa? Bisa? Kita sebaliknya, Pak. Gimana, Pak? Kita? Agamanya didiamkan, dirinya marah-marah. Ya. Bapak Ibu, poinnya adalah bahwa bagaimana hukumnya mendoakan orang-orang yang zalim. Faktanya Nabi Musa mendoakan siapa? Fir'aun. Doanya dua hal tadi, hancurkan harta kekayaannya, hiasannya, dan kunci mati hatinya. Dan Allah mengabulkan. Apa Pak? Allah mana dalilnya? Ayat berikutnya. Qad ujibat da'watukuma. Allah langsung menjawab dan mengijabah doanya Nabi Musa. Karena Bapak Ibu, hati-hati dengan orang yang dianiaya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita nggak merasa ya. Kenapa? Ya mungkin karena kesombongan ya. Nggak rumongso nak nyakiti orang lain. Betul. Nggak merasa kalau menyakiti orang lain. Tapi yang disakiti, sakit, Masya Allah. Betul Pak? Pak? Ribut Pak? Gitu? Loro-loro. Siapa Bu? Yang dianiaya itu? Yang menganiaya? Enggak terasa. Nah, Bapak begini. Karena Bapak Ibu, hati-hati. Ya, mungkin hanya ucapan kita, sikap kita, perilaku kita. Apalagi Bapak Ibu, ini maaf ya, orang-orang yang menjadi public figure Bapak Ibu. Apa? Public figure. Ya. Baik Bapak Ibu ya, hati-hati dengan orang yang dianiaya. Kenapa? Doanya mustajab. Jamaah, ada filosofinya begini. Kalau kita telaah, siapa mereka-mereka yang diijabah doanya? Ini Pak, secara umum. Siapa mereka-mereka yang diijabah doanya? Ada kalanya doanya orang tua, betul? Orang yang dizalimi, betul? Bahkan doanya orang musafir, betul? Doanya orang? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Pertanyaannya, ada nggak orang tua yang mendoakan jelek anaknya? Nggak ada tuh? Berarti tulus banget. Betul? Itu kenapa diijabah? Karena tulusnya banget. Orang yang teraniaya Pak, doanya biar tulus banget. Kenapa? Menderita dia. Betul Pak? Karena diijabah. Doanya orang musafir, kenapa diijabah Pak? Juga sama. Merasa berat Pak. Jadi kuncinya lah, doanya yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang fokus adalah yang diijabah. Apakah orang tuanya, apakah orang yang teraniaya, apakah orang yang sedang musa? Jadi kuncinya Bapak Ibu, doa orang yang tulus itu yang diijabah. Memang tidak pernah
dengan orang tua sampai mendoakan nggak tulus, pasti tulusnya. Nah, Bapak Ibu, Nabi Musa berdoa. Wa qala rabbana innaka ataita. Wahai Allah, sungguh Engkau telah memberikan kepada siapa? Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Tapi justru untuk apa? Liyudhillu, untuk menyesatkan dirinya dan orang. Karena ya Allah, Rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Hancurkan hartanya dan kunci mati hatinya. Sampai kapan? Sampai mereka dia melihat azab Allah yang pedih. Dan betul sekali Bapak Ibu, ketika Fir'aun dan bala tentaranya nyaris tenggelam, sebelum tenggelam, sudah melihat azab Allah, baru dia beriman, mengaku beriman. Tapi sayang, taubatnya, imannya terlambat. Jamaah, Nabi bersabda, at-taubatu malam yugharghir. Taubat itu sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Fir'aun dari sini, tenggorokannya. Ya. Tinggal mulutnya tok yang gelagapan beriman, tidak bisa. Alhamdulillah. Baik, itu ayat yang pertama. Yang kedua, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal alladzina la ya'lamun. Qad sungguh-sungguh. Qad sungguh. Ujibat. Ajaba ujibu. Ujibat. Ijabah. Dikabulkan. Da'watukuma. Doa kedua Anda. Tadi yang berdoa siapa Pak? Musa tok toh? Bang Wakola Musa kok. Ya toh. Nah kok di sini kok doa Anda berdua diijabah, kok berdua? Harun. Ya betul Harun. Tanya doa hanya Musa tok. Harunnya mengaminkan. Apa Pak? Sehingga Bapak Ibu yang mengaminkan sama dengan yang berdoa. Yang mengaminkan sama dengan yang doa. Sehingga Bapak Ibu kalau kita doa, Ustaz berdoa baik. Yang panjangkan amin, amin. Sintungan berapa berarti? Semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Sehingga Bapak Ibu kita sering dengar, Bapak Ibu saya mengimami, bandingan mengamini. Mungkin kita yang mengimami nggak dikabulkan, tapi kalian yang mengamini di doa dikabul. Bisa nggak Pak Bu? Bisa. Ya. Masa kita ada 100 orang Pak, dari dikabulkan semuanya? Bangetan. Ya, sehingga satu berdoa yang lain pun juga ayat berdoa. Itulah maknanya amin. Artinya apa? Ya Allah, kabulkan doanya. Allah kabulkan doa. Berarti sama permohonannya dan sama permintaannya. Karenanya qad ujibat da'watukuma. Musa, Harun, doa Anda berdua telah diijabah, dikabulkan. Terus fastaqima. Oleh sebab itu fastaqima. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Apa artinya? Istiqomahlah. Dalam hal apa? Berdakwah. Dalam hal apa Bapak Ibu? Ngaji dan pengajiannya. Musa, Harun, sudah aku ijabah doa kalian. Berikutnya Anda harus istiqomah. Dan sampai nanti doanya kabul dan mandek doanya. Halo? Apa? Ada nggak yang itu? Banyak. Dikabulkan doanya bukan berhenti doanya. Itu kita Bapak. Betul? Kemarin Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal. Sekarang belas, nggak pernah dengar. Gimana Pak sekarang? Belas.
Allahumma innaka afuun. Sekarang nah, memang Bapak Ibu betul sekali. Itu doa yang paling banyak dibaca. Tapi nggak hanya Ramadan toh. Sawal dibaca, nanti juga dibaca. Sayang kita memang tidak istiqomah. Fastaqimah, maka beristiqomah hai Musa dan Harun dalam dakwamu dan doamu. Wala tattabi'an, dan jangan sekali-kali kalian berdua mengikuti. Ittaba'ah yattabi'u tattabi'an, mengikuti. Jangan mengikuti siapa? Sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak tahu, alias orang yang bodoh. Musa, Harun, dijabah doamu, istiqomahkan terus doamu, dan jangan mengikuti jalannya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Siapa itu dia? Firaun dan bebalanya Firaun. Ibu, jangan ikuti jalannya orang yang tidak tahu. Kemarin saya matur, masih ingat enggak? Ada 2 musibah besar. Satu, siapa Pak? Siapa? Orang alim yang alim maksiat. Kedua siapa? Ahli ibadah yang jahil, bodoh. Nah, Bapak Ibu, kita ada anak tertipu. Wah, orang itu ibadahnya bagus banget ya, khusyuk ya, padahal itu ngarang, waton. Jangan diikuti. Berarti yang diikuti apa? Ilmunya, dalilnya, dasarnya. Siapapun dia, apapun namanya, yang ustadz, yang kita, apapun namanya, kalau dia gak ngerti dalilnya, jangan diikuti. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan diikuti jalannya orang-orang yang tidak tahu, karena itu jalan yang sesat. Allahu a'lam bishawab. Demikian tadi Bapak Ibu kajian kita, moga-moga ada manfaatnya. Monggo silahkan yang mau menanggapi, yang mau bertanya dengan kajian kita pagi hari ini. Silakan.